Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat bertemu bersama di Wihara Dharma Sukafluit. Kembali lagi saya mengisi di kebaktian hari Sabtu. Biasanya saya ngisi di hari Minggu. Dan mohon maaf, tadi jalanan macet ya. Saya dari jam 3 lewat seperempat dari Pondok Gede. Jadi sampai sini tadi jam 6 ya, agak hujan. Sudah mulai masuk musim hujan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kebahagiaan, keinginan, dan kebutuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pergi ke rumah makan, biasanya kan kita melihat menu, ya, melihat menu nih. Kita lihat menu nih dari atas sampai bawah. Biasanya kalau kita lihat menu dari atas ke bawah, kemudian ngapain habis itu Pak? Pasti lihat ke samping ya. Atas, bawah, lihat ke samping. Mahal, nggak jadi. Lihat lagi yang lain, ya. Lihat lagi harganya, mahal, gitu. Akhirnya kita lihat, ya inilah udah pas harganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu sebenarnya yang pada saat kita datang mau makan itu adalah keinginan atau kebutuhan. Tadinya kan keinginan ya, saya mau makan yang makan ini sini, katanya terkenal. Saya mau makan, harganya nggak pas. Akhirnya saya pilih yang lain. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan dan kebutuhan adalah sesuatu hal yang kelihatannya sama, tapi ada perbedaan. Yang namanya kebutuhan adalah yang memang kita butuhkan selama kita hidup. Untuk hidup itu yang kita butuhkan. Tapi keinginan boleh ya di luar itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya paham yang namanya bahagia. Kalau saya ambil definisi bahagia, ya, bahagia itu adalah kalau saya ambil dari definisinya, ya, itu dia adalah memberikan supaya orang menjadi bahagia, ya, menjadi orang senang, ya, itu adalah definisi bahagia. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya bahagia juga, ya, seperti apa sih? Bahagia itu kebutuhan atau keinginan? Sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru Imlek. Nanti kita tangce dulu, makan onde, tanggal 22 Desember. Ya. Jadi tanggal 22 Desember kita makan onde dulu. Pada tahun ini, karena bukan kabisat, jadi dia di tanggal 22. Ya. Intermezzo Bapak Ibu, kita menganut penanggalan bukan Imlek, tapi adalah Yin Yang Lek. Penanggalan matahari dan bulan. Ya. Karena tidak semuanya kita ikut penanggalan bulan. Ya. Karena itu, ya, kalau kita ikut penanggalan bulan, yang namanya Imlek kita akan maju terus. Sama seperti saudara kita. Karena penanggalan bulan itu kan sekitar 29-30 hari. Penanggalan matahari ada 30 sampai 31. Jadi dalam 1 tahun itu akan kekurangan sekitar ya sekitar 10 sampai 11 hari. Karena itulah leluhur kita kemudian setiap 3 tahun ditambahkanlah 1 bulan, yaitu bulan Lun. Ya, tahun kemarin ada bulan Lun, karena itulah tahun ini kita tanggal 22 Januari. Ya, tahun depan lagi kita akan mundur lagi ke Februari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita merayakan Imlek, banyak ucapan-ucapan, ya, ucapan-ucapan yang tentunya, ya, kalau dilihat di di media sosial semuanya banyak tuh, ya, ucapannya. Ya, ada yang mungkin kalau kita lihat mana sih ucapan yang pas, ya. Kalau kita sebut Sinchun Kyonghi, kayaknya nggak pas. Kenapa? Karena Sinchun itu adalah musim semi. Kyonghi selamat, berarti selamat musim semi.
Di Indonesia tidak ada yang namanya musim semi. Betul ya Bapak Ibu ya? Di Indonesia kan cuma ada musim hujan, musim kemarau, sama musim kondangan gitu. Jadi kalau ada yang sepi-sepi ya mungkin banyak yang kondangan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, ada ucapan yang beda. Ya, mungkin adalah yang namanya Sinien Kuaile. Sinien itu adalah tahun baru. Kuaile adalah bahagia. Kebahagiaan. Bahagia. Tentunya kita semua ingin menjadi bahagia. Keinginan kita bahagia. Tapi kalau cuma keinginan, tentunya akan menjadi di awang-awang. Kan keinginan. Berarti kita belum butuh. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya kita harus bertanya, kita butuh nggak bahagia? Kalau kita butuh bahagia, tentunya yang namanya bahagia itu adalah luas. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya ambil, ya, kalau saya ambil dari Anguttara Nikaya, ya, dari Anguttara Nikaya, ya, kalau saya ambil dari Anguttara Nikaya, dibahas, ya, dijelaskan oleh Buddha Gautama dalam Anguttara Nikaya 187. Para biku, ada kedua jenis individu ini jarang di dunia ini. Siapakah dua ini? Yang satu, seseorang yang berinisiatif menolong orang lain. Dan yang kedua, seorang yang bersyukur dan berterima kasih. Kedua jenis individu ini jarang di dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, Buddha sudah menjelaskan kalau memang ada dua yang memang jarang ada di dunia. Yaitu orang yang berinisiatif menolong orang lain, dan yang kedua orang yang bersyukur dan berterima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang namanya bahagia tentunya adalah sesuatu hal yang mungkin semuanya pasti ingin menjadi bahagia. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin bahagia, seperti apa sih yang diajarkan oleh Dharma? Yang pertama, ya, adalah kita ikhlas menerima. Yang pertama adalah ikhlas menerima. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dijelaskan oleh ikhlas menerima? Dalam kita hidup, tentunya yang namanya masalah pasti ada. Betul ya? Yang namanya masalah pasti ada. Entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, semuanya pasti ada masalah. Hidup ini memang selalu ada masalah. Tapi, Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita menjalani hidup, tentunya dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa enjoy, menikmati hidup. Bagaimana kita menikmati hidup adalah kita bisa pertama adalah ikhlas menerima. Kita sebagai umat Buddha mempunyai 6 keyakinan. Salah satunya adalah yakin terhadap hukum karma. Bapak Ibu sekalian, keyakinan kita terhadap karma ini adalah yang menentukan kita, ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Kenapa? Bapak Ibu saudara sekalian, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kita melakukan hal yang baik, ada satu yang tidak bisa kita hindari, yaitu akibat buruk dari karma yang masa lampau. Itu tidak bisa kita hindari. Seorang Buddha pun, dia pasti akan harus menerima itu. Kalau kita bisa ikhlas menerima, ya, tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Seorang guru Zen, ya, mengatakan, kita ini seperti sebuah rumah. Kita ini seperti semua rumah. Biarkan pintu depan dan pintu belakang terbuka. Biarkan pintu depan dan pintu belakang terbuka. Tapi jangan sajikan teh. Bapak Ibu sekalian, pengertiannya apa? Jangan sajikan teh. Kalau kita bertamu, kalau disajikan teh, mampir nggak? Duduk ya pasti ya. Kalau kita datang, duduk dulu, silakan minum. Ya, duduk tuh, entar saya ambil minum. Duduk nggak? Duduk.
baru teh. Habis teh, bentar, kuenya ya, keluarin. Makin lama kan ya, makin lama. Nggak lama, mau makan siang juga tuh. Sebentar, kita makan siang dulu. Makin lama. Bapak Ibu sekalian, pintu depan, pintu belakang terbuka. Itu ibaratnya adalah segala sesuatunya, itu kan kita pasti lewat ya. Masuk, kita lihat, kita dengar, begitu ya. Setiap peristiwa kan kita lihat, kita dengar. Tapi kalau itu dibiarkan dalam pikiran terus, akibatnya apa? Jika itu yang baik, akan menjadi baik. Tapi jika itu buruk, akan menimbulkan dampak kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian di sini adalah kita harus bisa menerima apapun yang kita dapatkan. Yang kedua, itu adalah ikhlas memberi. Ikhlas memberi. Dalam hal ini kita adalah memberi, bisa saja memberikan dana, memberikan sesuatu, memberikan bantuan, apapun itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal kita memberi, ada sebuah cerita. Mungkin cerita ini udah banyak ya di Facebook ya. Facebook atau dimanapun. Ini cerita mengenai seorang Bill Gates. Bill Gates tahu ya? Bill Gates. Jadi dulu waktu mudanya Bill Gates ini sama seperti orang kebanyakan, bukan orang kaya gitu ya. Pada satu hari Bill Gates ini pergi ke bandara New York ya. Dan lagi di bandara itu dia lihat sebuah koran. Dia lihat bagus. Ya kan kalau di sana kan koran tuh di dalam kotak ya, kotak kaca. Dia kan bisa lihat baca. Tapi begitu dia mau beli, dia lihat uangnya kurang. Lagi ngitung-ngitung kurang, tiba-tiba ada anak loper koran ternyata. Anak ini berkulit hitam. Kemudian apa? Pak, saya kasih saja korannya buat Bapak. Gratis. Oh, terima kasih gitu. Udah nih. 3 bulan kemudian Bill Gates kebetulan ke bandara lagi. Dan hal yang sama. Waktu dia mau beli korannya, uangnya kurang. Tahu-tahu ada si anak kecil itu lagi. Si anak kecil bilang gitu, "Sudah Pak, saya berikan gratis." Kok gratis lagi? Kamu kan gak dapat untung nanti. Saya sudah ngambil untung dari apa yang sudah saya berikan. Begitu kata si anak kecil, si anak negro. Kemudian 19 tahun kemudian Bill Gates sudah menjadi orang kaya. Bill Gates sudah menjadi orang kaya. Dan pada saat itu dia ingat, saya dulu pernah dibantu sama anak kecil. Saya mau cari ya, di mana dia. Kemudian dia cari sekitar 1 bulan lebih. Akhirnya dia ketemu. Anaknya sudah besar pasti ya. Kan tadi anak kecil. Setelah 19 tahun kan pasti sudah besar. Begitu dia ketemu, dia bertanya, "Hey, apakah kamu kenal dengan saya?" Kemudian dijawab oleh si pemuda itu, "Saya kenal. Bapak kan Bill Gates, orang terkaya di dunia." "Oh, baik. Apakah kamu ingat kalau kamu pernah memberikan koran 2 kali kepada saya?" "Iya, saya ingat." "Sekarang, apapun yang kamu mau, saya akan berikan. Supaya saya bisa mengimbangi kamu." Begitu kata Bill Gates. Apa yang dijawab oleh si pemuda itu? "Pak, Bapak sampai kapanpun tidak bisa mengimbangi saya." Bingung Bill Gates-nya. Kenapa? Ketika saya memberikan koran kepada Bapak, saya dalam keadaan miskin. Saya dalam keadaan miskin. Kan loper koran ya. Jadi saya berikan itu ketika dalam saya miskin.
Tapi kalau Bapak memberikan sekarang, Bapak kan udah jadi orang kaya. Jadi kalau bisa memberikan, wajar. Apa cerita di balik itu? Kaitannya dengan ikhlas memberi. Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita memberi, tidak perlu juga kita harus menunggu kita berkecukupan. Ya, kadang kan ada orang, nantilah kalau saya punya uang, jadi kaya, saya mau berdana. Kalau berdana kan tidak harus menunggu kita punya uang, gitu ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik kan tidak harus kita menunggu, harus kita maksudnya stabil, ya. Kalau kita mau membantu, ya kita bantu. Jadi dalam hal kita berkorban pun kita harus memberi. Kenapa? Karena kalau kita memberi, ya efeknya dalam hal berdana, ya dalam hal berdana ya adalah di kemudian hari salah satunya adalah ya bisa jadi orang yang berkecukupan. Tapi di awalnya ketika berdana kita bisa berlatih melepas, ya. Dalam Dhammapada 177 dikatakan, orang kikir tidak bisa ke alam surga. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Dalam Dhammapada 177, orang kikir tidak bisa ke alam surga. Jadi kita semuanya mau menjadi bahagia di alam surga. Bapak Ibu sekalian, bahkan saya yakin yang ada di sini pun minimal saja pernah bersentuhan dengan Dharma. Minimal pernah bersentuhan dengan Dharma. Bahkan mungkin pernah lahir di alam sorga. Karena hanya orang yang berjodoh saja yang mungkin bisa memahami Dharma. Ya, jadi kalau ada orang bilang, aduh saya kayaknya belum pernah ke sana. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pernah di alam sorga. Atau bahkan pernah minimal saja menjadi yang bersentuhan dengan Dharma. Mungkin kita bisa bertemu dulunya kita mungkin muridnya Buddha, nggak tahu. Mungkin dulu kita jadi satu kumpulan di anggota Sangga, nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena itulah karma. Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa melanjutkan hidup dengan sesuatu yang baik? Bapak Ibu sekalian, ada juga sebuah cerita. Cerita ini cerita nyata. Tadi kalau cerita nyata dan ini cerita nyata juga. Ini adalah cerita nyata senior saya, sesepuh saya. Kebetulan saya dari Tridharma. Beliau sudah meninggal. Jadi dulu, waktu mudanya, beliau diramalkan meninggal di usia 40 tahun. Jadi beliau diramalkan meninggal usia 40 tahun. Ya. Wah, dia kaget. Waduh, muda. Diambil mati 40 tahun. Setelah diramalkan, apa yang dilakukan oleh Romo, ya, almarhum? Beliau kan dagang, tapi karena dia juga dagang, akhirnya apa? Karena dia diramal 40 tahun, saya bagaimana ya? Akhirnya dia kemudian banyak melakukan kebajikan. Di antaranya banyak ceramah, banyak baca parita. Kalau ada yang kematian, beliau juga bacakan. Ada yang dari kematian tuh ya, dari meninggal, dari apa, beliau bacakan. Udah gitu hampir setiap hari beliau melakukan hal-hal seperti itu. Dan pada usia 40 tahun, dalam usia 40 tahun, kebetulan ada anaknya. Jadi anaknya mungkin agak sedikit stres mungkin ya. Jadi Romo almarhum, kemudian di sini ada anaknya. Si anaknya kemudian memegang pisau. Dan pisau itu dilempar ke beliau. Tung gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam posisi dekat, pisau itu kemudian apa? Lewat. Nancapnya di belakang. Bapak Ibu sekalian, ramalannya terjadi. Usia 40 tahun mungkin dilihat oleh yang ramal mati, dibunuh. Tapi kan kadang yang ramal kan suka nggak kasih tahu ya, meninggalnya dalam posisi apa, ya. Itu harusnya mati. Harusnya meninggal, harusnya jitbok gitu ya. Tapi karena mungkin karma baik yang beliau tanam akhirnya lewat dan selamat
pada usia 40 tahun. Beliau meninggal sekitar usia hampir 80 tahun baru meninggal. Kalau kita lihat cerita-cerita yang mungkin cerita yang lain, mungkin saya nggak percaya. Tapi ini sebuah cerita nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatunya harus dimulai dari kita. Apakah kita mau atau tidak? Itu kan pertanyaannya adalah itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ikhlas memberi, ikhlas menerima. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita bisa menjadi bahagia. Karena kita tidak memikirkan lagi, kamu kan saya sudah tolong. Berarti kamu harus tolong saya. Jadi ada sesuatu yang pamrih. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup ini kita harus banyak-banyak melakukan hal-hal yang baik, melatih hal yang baik. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semuanya tentunya tadi kembali lagi ingin menjadi yang bahagia. Ingin menjadi orang yang tentunya menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau begitu sebenarnya yang diajarkan oleh guru kita adalah bagaimana kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas, baik memberi ataupun menerima. Karena tanpa hal itu, kita semuanya akan selalu dipenuhi yang seperti tadi itu ya. Disajikan teh di dalam sini. Jadinya mampir terus gitu, nggak pernah keluar-keluar. Jadi apa di dalam, apa disimpan, apa sini. Jadi akhirnya penuh. Kita nggak bisa seperti itu. Ya. Nggak bisa, kita harus menampung semuanya. Kadang-kala kita harus bisa, bagaimana kita bisa merelakan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti inilah, ya, hal-hal seperti inilah, kalau kebahagiaan, ya, kebutuhan dan keinginan. Kita ingin bahagia, tapi saat ini kita butuh juga yang namanya bahagia. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Yang paling mudah ya kita harus ikhlas, baik bisa memberi ataupun menerima. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa melewati hidup ini dengan plong. Ya. Karena selalu ada yang mengganjal dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini segala sesuatunya biarkanlah berlalu. Segala sesuatu harus kita latih. Ibaratnya kalau kita mau pergi, ya, saya mau pergi nih, ya. Terus mikir, mesti siapin sepatu nih, bawa sepatu, gitu ya. Terus pas udah mau keluar, balik lagi nih. Saya mesti siapin baju nih, ya. Balik lagi. Saya mesti siapin payung nih kalau hujan gitu ya. Akhirnya semua barang dibawa, gitu ya. Begitu semua barang dibawa, kemudian nanti ada yang bilang, kenapa belum berangkat? Dia ceritakan harus begini-begini. Tapi kemudian apa? Kalau begitu kan pasti nanti lewat sungai. Lewat sungai bawa aja perahu sekalian gitu ya. Bawa perahu supaya bisa lewat gitu. Wah, akhirnya ya sudah, nggak usah dibawa. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kadang-kadang kita terlalu banyak yang kita pikirkan. Terlalu banyak yang mungkin kita khawatirkan. Ya. Padahal, kalau itu kita biarkan saja, jalani saja, tentunya kita akan bisa lebih baik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sambung ya. Tadi kan Angutara 1, sekarang Angutara 3, 114. Para biku, manifestasi 3 orang yang jarang di dunia. Ini jarang lagi nih. Yang 3 adalah manifestasi seorang Tathagata. Keperwujudan seorang Tathagata. Itu sangat jarang. Ya. Yang kedua, perwujudan orang yang mengajar dharma dan disiplin. Itu juga jarang.
Dan yang ketiga, kembali lagi disebutkan dalam Anguttara Nikaya, ini yang kedua kalinya disebutkan. Seorang yang bersyukur dan berterima kasih adalah jarang di dunia. Kembali lagi tuh, tadi Anguttara 1, ini Anguttara 3. Bersyukur. Jadi Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bersyukur, ya. Bersyukur dan berterima kasih, ya. Kalau untuk sampai ke sana, kita bisa nggak bersyukur itu kalau kita selalu ada ganjalan, ya. Jadi kalau kembali lagi kalau saya tanyakan, ada orang kan bilang semoga Anda bahagia, semoga Anda sukses. Pertanyaannya, bahagia dulu jadi sukses atau sukses dulu jadi bahagia? Bapak Ibu, sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Ada yang jawab bahagia dulu, ada yang jawab sukses terus bahagia. Ini ada sesuatu yang kelihatannya kan sukses bahagia, bahagia sukses. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah penelitian, ya. Penelitian ini ternyata mengajarkan apa? Kesimpulannya adalah orang itu bahagia dulu baru sukses. Orang bahagia dulu baru sukses, ya. Jadi kalau kita mengucapkan selamat sukses, selamat bahagia, mungkin kita harus balik. Selamat bahagia, selamat sukses. Kenapa? Bapak Ibu, ada sebuah perumpamaan, ya. Dan ini terjadi juga, jadi banyak kejadian-kejadian di luar itu, ya, banyak kejadian di luar itu yang mungkin bagi kita bisa jadi pelajaran. Tidak perlu juga kita harus jalani. Di satu daerah ada seorang ai, ya. Ai ini kaya, ya, punya banyak usaha dan lain-lain. Ya. Tapi si ai ini selalu punya kekhawatiran. Dia punya warung, ya, dia punya toko. Tokonya itu harus dia yang jaga. Padahal dia punya menantunya, punya anaknya, tapi dia nggak bilang ke anaknya atau menantunya. Jadi harus dia yang jaga. Ya. Yang kedua, ya, masak. Dia juga kalau masak nggak kasih ke menantunya. Jadi dia yang masak. Saking mau bersihnya, jadi kalau ikan dibersihin itu sampai putih gitu ya, sampai ngelotok gitu ya, saking mau bersihnya. Jadi nggak percaya dia. Akibatnya apa? Si AI ini sebulan sekali dia harus ke dokter. Dia minta disuntik antibodi. Jadi sebulan sekali dia pergi ke dokter disuntik antibodi. Kenapa? Karena mungkin merasa badannya nggak sehat begitu, ya. Bapak Ibu, sukses loh. Tapi kalau kita tanya apakah bahagia? Mungkin jadi enggak, ya. Ngapain gitu ya? Khawatir dengan usahanya, khawatir dengan makanannya, kan harus seimbang gitu ya. Kalau memang usaha, ya makanan mungkin ya sudah dah masakin. Kan begitu ya. Kalau mau masakin, ya kalau nggak mau masakin, ya udah jaga deh, saya masak, kan begitu, ya kan? Tapi ini semuanya mau diambil alih, dan ini ternyata ada yang hal seperti itu. Dan akhirnya apa? Sebulan sekali harus suntik antibodi. Kenapa? Karena kalau nggak disuntik antibodi, melorot dia, sakit, ya. Sakitnya sakit apa itu seperti itu? Ya sakit karena terlalu banyak yang dikhawatirkan. Jadi orang sukses belum tentu jadi bahagia. Tapi orang bahagia bisa jadi sukses. Di pekerjaan. Kebetulan saya bekerjanya di daerah Cengkareng ya, di perusahaan IT. Ya itu banyak juga ya yang mungkin masuk, keluar begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada juga sebuah penelitian ya. Kalau di pekerjaan ada orang yang kelihatannya kok bisa performanya bagus. Ada juga performanya tidak bagus. Ternyata dari penelitian,
Yang performanya bagus adalah orang yang bahagia. Ya, orang yang bahagia. Dalam hal ini, orang yang bisa menikmati pekerjaannya. Konfusius mengatakan kita harus menyukai pekerjaan kita, begitu, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu karena kita suka, ya, karena kita suka. Kalau kita tidak suka, kita tidak bisa menikmati pekerjaan dan akhirnya menjadi tidak bahagia, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penelitian mengatakan ternyata memang orang itu perlu bahagia dulu, baru sukses. Ya. Jadi tidak salah, ya, tidak salah kalau kemudian kita mengatakan kebahagiaan itu bukan juga sebuah keinginan, tapi juga harus menjadi sebuah kebutuhan. Kita butuh bahagia. Keinginan, ya jelas, tapi keinginan kan adanya di sana, ya. Buddha mengajarkan agar kita tidak hidup di masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu. Kita juga tidak bisa mengharapkan di masa depan, karena masa depan belum terjadi. Tapi kita hidup di masa yang sekarang, karena sekaranglah yang memang kita sedang jalani. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang sebenarnya diajarkan oleh guru kita. Ya. Tapi kadang kita tidak menyadari hal itu. Seperti kita bersyukur, ya. Orang yang paling jarang. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau jadi orang yang limited edition? Pasti mau kan? Orang yang bersyukur dan berterima kasih. Kan jadi limited edition ya. Buddha saja mengatakan itu yang jarang ada di dunia. Jadi kalau kita menjadi orang yang bersyukur terima kasih, berarti kita menjadi orang yang jarang di dunia. Orang yang limited edition. Edisi terbatas gitu ya. Karena kita mengerti mengenai bersyukur dan berterima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan adalah sesuatu hal yang mutlak memang kita harus dapatkan. Kebahagiaan duniawi mungkin yang sekarang kita jalani. Tapi yang paling utama adalah kita mendapatkan kebahagiaan mutlak. Ya. Untuk sampai ke sana, kita harus bisa di duniawi kita adalah bagaimana kita bisa menjalankannya dengan baik. Ya. Karena kita semuanya adalah tentunya masih berhubungan dengan kehidupan yang kehidupan bukan kehidupan selibat gitu ya, kehidupan rumah tangga dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang walaupun memang nggak banyak gitu ya yang hadir, tapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah karma kita bersama, di mana kita bisa tentunya ke depannya kita bisa jadi orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan menjalankan tahun ya, banyak tahun-tahun yang mungkin nanti tahun depan ada ramalan atau apapun, tapi Bapak Ibu sekalian, tetaplah kita harus berbuat baik. Dalam keadaan susah pun kita harus banyak berbuat baik. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi, karena masih banyak orang yang lebih rendah. 2 hari yang lalu saya naik busway, nggak sengaja saya lihat di depan saya, itu ngapain ya, itu kok ada kakek-kakek, nenek-nenek ya, berdua. Dia naik busway, itu saya lihat kok nenek-neneknya tiduran samping suaminya. Terus saya perhatikan suaminya buta, tunanetra. Dan saya pikir dia bawa koper, ya kan Kak, saya pikir dia mau karya Kalideres gitu ya, mau ke bandara gitu. Ternyata saya lihat itu bukan koper. Itu dorongan yang kalau speaker ya. Kalau nyanyi-nyanyi, saya lihat speaker. Suaminya tunanetra. Istrinya agak sedikit bongkok. Mungkin ininya agak sedikit bongkok, badannya kecil. Gak lama turun. Mereka berdua tuntun-tuntunan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan diri kita dengan mereka, tentunya kita harus bersyukur. Ya. Kenapa? Karena kita masih lebih baik, lebih bagus kepada mereka. Karena itulah wajib bagi kita, apalagi nanti ada sembayangan ya,
mungkin besok Romo Rudi ya, mungkin mau ngisi Imlek atau gimana, adalah wajib bagi kita untuk hormat kepada leluhur kita. Kita baik karena papa mama kita baik. Papa mama kita baik karena emak engkong baik. Ya, kungkung popo baik. Kungkung popo baik, ya, emak engkong baik karena makco dan kongco yang baik. Makco kongco yang baik, di atasnya mak coco kong coco nggak ada gitu ya. Ya coco nggak ada gitu. Kalau anjing coco ada gitu ya. Tapi kong coco nggak ada. Yang di atasnya kita sebut leluhur. Karena leluhurlah kita menjadi baik. Ya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena leluhur kita memegang sebuah kalimat. Leluhur berbuat kebajikan, anak cucu makmur jaya. Kita sebagai anak cucunya berkekurangan nggak? Nggak ya. Berkecukupan ya. Karena apa? Karena leluhur kita berbuat kebajikan. Karena itulah kita harus menghormati. Kan di Sigala Wada Sutta juga ada menghormati leluhur, begitu ya. Menghormati leluhur. Ya. Dengan kita bisa menghormati, kita juga bisa melakukan sebuah penghormatan, penyaluran jasa. Itu pun adalah hal yang baik. Bisa membuat kita juga menjadi orang yang berbahagia. Ya kan? Walaupun kecil loh. Sembahyang, leluhur, tapi itu bisa membuat kita menjadi bahagia. Kita bisa menyalurkan jasa, menyembayangi kita, mendoakan mereka supaya mereka terlahir di alam yang lebih baik, di alam surga dan ke atasnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan jasa orang tua dan leluhur kita. Karena tanpa mereka tidak ada kita. Ya. Jadi dari kitalah yang harus kita melakukan. Ya. Saya pernah ceritakan di sini di kebaktian hari Minggu, ya. Dulu saya waktu sekitar tahun 90-an itu saya waktu Imlek habis dulu itu cuma ada kebiasaan pae doang gitu ya di keluarga saya. Kemudian akhirnya saya panggil mama saya, "Mah, ke kamar." Masuk ke kamar, saya kunci pintunya. Di saat itulah saya paikui sama mama saya. Jadi mulai paikui. Udah tuh, tahun berikutnya gak ada yang tahu juga. Lama-lama kan tahu ya, ngapain ya si Koko panggil mama ke kamar dikunci. Tapi ntar keluar mamanya agak sedih-sedih gitu ya. Akhirnya tahu, akhirnya apa? Kok kita bareng-bareng aja paikuinya di ruang tamu gitu ya. Akhirnya paikui di ruang tamu. Udah tuh bertahun-tahun. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu saya juga habis paikui ya di ruang tamu. Tiba-tiba anak saya punya anak satu, Bapak Ibu, perempuan umur 23 tahun ya. Dipanggil, "Pah, ke kamar." "Ngapain di kamar ya?" gitu ya. Udah, saya duduk, akhirnya apa? Anak saya paikui sama saya. Saya tidak pernah mengajarkan ke anak saya seperti itu, tapi dia melihat apa yang dilakukan orang tua dan keluarga yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah yang tentunya harus kita bangun. Ya. Kenapa? Kalau ada orang yang kemudian tidak sesuai, ya, ingat yang namanya tradisi. Jika itu baik, jalankan. Jika itu kurang baik, ya jangan dijalankan. Kalau memang perlu ditambahkan, perlu dilengkapi, ya kita harus lengkapi. Ya, jangan jadikan ini menjadi sebuah beban. Bapak Ibu sekalian, adalah sangat sedih bagi kita kalau kita lihat, nggak usah kita bilang agama Buddha. Agama Buddha itu merepotkan, gitu ya. Sembayangnya repot gitu ya. Ininya semuanya repot semuanya. Enggak ada yang repot. Ya, selama kita bisa memahami makna persembahyangan itu. Ya. Jadi jangan diributkan masalah persesajinya. Tapi bagaimana kita bisa menjaga rasa bakti kita. Karena dengan rasa bakti itu juga kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Kok bisa bahagia? Karena kita bisa memperhatikan orang lain. Ya. Terutama orang tua kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
mulailah dari sekarang. Kalau kita ingin bahagia, belajarlah menerima dan belajarlah melepas. Ya, karena tanpa itu kita tidak akan bisa mencapai yang namanya bahagia. Karena selalu saja ada ini loh, inilah, itulah gitu ya, selalu mengganjal. Tidak pernah itu dibiarkan. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Saya serahkan ke protokol. Baik, Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk diisi sesi tanya jawab. Silakan dipersiapkan pertanyaannya, bisa secara lisan atau tertulis. Untuk pertanyaan lisan bisa nanti angkat tangan, nanti saya akan persilahkan untuk maju berbicara di depan. Dan yang ingin bertanya secara tertulis, silakan mengambil pensil dan kertas di depan bangku masing-masing untuk menuliskan pertanyaan. Nanti saya akan ambil kertas pertanyaannya apabila ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita sama-sama buka buku tuntunan kebaktian. Kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Para petugas dipersilahkan. Mari bersama-sama kita buka buku penuntun kebaktian pada halaman 61. Kita nyanyikan lagu Sudah Saatnya. Sudah saatnya kini kita sadar terhadap dhamma Sang Buddha, karena dengan damanya kita dapat terbebas dari belenggu duka hidup ini. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah dhamma ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap dhamma nan mulia. Yakinkan dengan ehipasiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah dhamma ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap dhamma nan mulia. Yakinkan dengan ehipasiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Kami persilahkan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Romo tidak ada pertanyaan, mungkin closing statement-nya Romo. Tidak. Ya baik, kesimpulan yang saya sampaikan pada hari ini adalah jika ingin kita bahagia, kita harus ikhlas menerima dan juga ikhlas memberi. Dan untuk
sampai ke sana, ya, marilah kita semuanya bersama-sama melatih diri kita bersama dalam melakukan kebajikan. Jangan menunggu kita berbuat kebajikan, karena kita juga tidak tahu kapan kita akan berangkat. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, usia bukan jaminan orang itu lebih dulu berangkat. Karena yang lebih muda pun bisa juga lebih dulu berangkat. Dan kalau kita sudah sampai pada saatnya kita harus berangkat, ya, berpindah alam, kita siap. Karena apa? Karena kita sudah banyak melakukan kebajikan. Tanpa itu, ya, kita tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang lebih baik. Mungkin sebelum saya tutup, ya, ada satu cerita karena nggak ada yang bertanya. Ada seorang raja punya 4 istri. Saya tidak mengharapkan Bapak Ibu punya 4 istri juga ya, bukan. Ini perumpamaan. Pada suatu hari si raja ini mau meninggal. Dipanggillah istri keempat. Istriku, apakah kamu mau ikut dengan saya? Kemudian istri yang keempatnya bilang, saya nggak bisa. Wah, sangat sedih. Kenapa? Karena istri keempatnya, istri yang paling mudanya ini adalah istri yang paling sering dibawa-bawa. Paling di mana? Selalu diperkenalkan, selalu dibawa-bawa lah gitu ya. Dibuat menjadi maunya pakai apa, kayak baju apa semuanya dikasih. Ya sudah, dipanggillah istri ketiga. Istriku, apakah kamu mau ikut dengan saya? Si istrinya kemudian bilang, wah, saya nggak bisa ikut. Bahkan kalau kamu meninggal, nanti saya mau kawin lagi. Begitu katanya. Kata istri ketiganya gitu ya. Waduh, tambah sedih lagi gitu ya. Ini malah mau kawin lagi gitu ya. Ditanya kemudian istri kedua. Istriku, apakah kamu mau ikut ketika saya nanti meninggal? Dijawab oleh istri keduanya. Saya nggak bisa ikut. Paling saya akan mengantarkan kamu sampai ke tempat pemakaman. Sedih juga si rajanya. Ketika dia sedih, kemudian ada suara, saya akan ikut dengan kamu. Ternyata itu adalah suara istri pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perumpamaan. Istri keempat kita adalah tubuh kita, yang selalu kita pantaskan kemana-mana kan tubuh kita kan harus pakai yang baju, bagus, pakai perhiasan, gitu ya. Jadi ini yang selalu kita pajang-pajang. Inilah istri keempat kita. Tapi kalau nanti meninggal, apakah dibawa? Kan enggak dibawa. Istri ketiga itu perumpamaan harta kita, jabatan kita, apapun itu. Ya, kalau ketika kita meninggal, apakah harta dibawa? Kan tidak. Hartanya kan dibagi ya. Harta kita dibagi oleh anak kita dan lain-lain. Ya, pangkat kita. Ya, kalau kita meninggal, pangkat kita kan nanti apakah dibawa? Kan enggak. Dikasih ke orang lain. Ya, jabatan kita, kalau direktur meninggal, apakah direktur dibawa? Kan enggak. Nanti dipilih direktur yang lain. Karena itulah dibilang istri ketiganya mau kawin lagi. Betul ya? Kawin lagi kan? Karena kan dia dengan orang lain. Ya. Istri kedua itu adalah teman-teman kita, saudara kita. Ketika kita meninggal, mereka hanya mengantar kita sampai ke tempat kremasi atau tempat pemakaman. Karena itu kan dijawab, saya hanya mengantar kamu sampai tempat pemakaman. Kalau begitu, siapakah istri pertamanya? Istri pertama adalah karma perbuatan sendiri. Karena inilah yang selalu kita bawa. Yang kedua, ketiga, dan keempat tidak pernah kita bawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah berbuat baik hingga akhir. Jangan menunggu waktunya. Kalau memang itu terjadi, kita sudah siap untuk mencapai baik kebahagiaan yang sekarang maupun kebahagiaan yang akan datang. Demikian saja yang saya sampaikan. Sebelumnya mari kita semua bersikap anjali.
Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratenang budang samanati, tasma soti bawantute. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratenang damang samanati, tasma soti bawantute. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratenang sanggang samanati, tasma soti bawantute. Permata apapun yang ada di dunia, tidak ada yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun juga yang ada di dunia, tidak ada yang menyamai permata Dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun juga yang ada di dunia, tidak ada yang menyamai permata Sangha. Semoga Anda berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Demikian ceramah Dhamma dari Romo Iwan Setiadi. Romo, kami atas nama umat dan pengurus Wihara Pita Masuka mengucapkan terima kasih atas ceramah Dhammanya.